Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang sedang menonton ini. Selamat datang di sini, di mana kita akan belajar mengenai segala hal yang bisa dipelajari. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi matematika kelas 10 mengenai eksponensial. Pertama-tama, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu eksponensial? Bahasa yang lebih umum digunakan yaitu perpangkatan atau pangkat. Contohnya adalah 3 pangkat 4, di mana 3 pangkat 4 bernilai 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dan dikalikan 3, yaitu 3 dikalikan angka yang sama dengan 3 yaitu 3 sebanyak 4 kali. Sehingga secara umum dapat ditulis A pangkat B adalah A kali A kali A sebanyak B kali. Untuk tahu lebih lanjut, kita akan belajar mengenai dasar-dasar eksponensial. Nah, dasar operasi yang pertama adalah sifat dari X pangkat 0, yaitu nilainya 1. Dengan catatan, yaitu X tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti akan menghasilkan 0 pangkat 0, yang adalah bilangan tak tentu. Kenapa bilangan tak tentu? Karena kita pernah belajar bahwa 0 dipangkatin berapapun, nilainya adalah 0. Dan sedangkan kita sudah belajar bahwa X pangkat 0 nilainya adalah 1. Sehingga mereka saling bertolak belakang, sehingga menghasilkan bilangan tak tentu. Dasar yang kedua yaitu bahwa X pangkat N bernilai X dikali dengan X dikali dengan X sampai N kali perkaliannya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, kemudian sifat dasar yang ketiga adalah X pangkat minus N pangkat negatif, berarti dia akan menjadi pecahan, akan menjadi penyebut, yaitu X pangkat N. Contohnya, apabila 2 pangkat 3 adalah 8, maka 2 pangkat minus 3 adalah 1 dibagi 2 pangkat 3, yaitu, 2 pangkat 3 yaitu 1/8. Dasar yang keempat yaitu X pangkat yang dikali, yaitu X pangkat N dikaliin X pangkat N, dengan catatan base-nya sama-sama X, ya, akan bernilai X pangkat M ditambahin N, atau pangkatnya dijumlah. Kebalikannya dengan pembagian. Apabila X pangkat M dibagi dengan X pangkat N, maka akan bernilai X pangkat M minus N, atau pangkatnya dikurang. Sekarang kita maju ke nomor 6, yaitu apabila pangkat dipangkatin, X pangkat M dipangkat N, maka pangkatnya akan dikali, yaitu M kali N. Begitu pula dengan di akar. Apabila di akar, yaitu X pangkat M di akar pangkat N, maka akan menjadi X pangkat M dibagi dengan N. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 8, yaitu X kali Y yang dipangkatkan N akan seperti sifat distribusi pada umumnya, yaitu X pangkat N dikaliin dengan Y pangkat N, seolah-olah pangkatnya masuk mendistribusikan ke dalam dari base-nya. Hal ini juga berlaku untuk pecahan. Apabila X per Y dipangkatin N, maka dia akan menjadi X pangkat N dibagi dengan Y pangkat N. Sedangkan yang terakhir, yaitu X pangkat M per N adalah X pangkat M di akar dengan N. Sekarang kita akan coba latihan soal dari dasar yang kita pelajari tadi. Nah, kalian boleh pause video ini dan coba mengerjakan latihan soalnya sendiri, karena sekarang kita akan coba mengerjakan bersama-sama.
Yang pertama, yaitu ada 6A pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Yang pertama adalah pangkat 2. Ini pangkat, tapi dia dalamnya ada 2. Ada 6 dan A pangkat 3, sehingga dia akan menjadi 6 pangkat 2 dan A pangkat 3 pangkat 2 yang dibagi dengan 3A pangkat 3. Nah, sekarang 6 kuadrat akan dapat dihitung menjadi 36 dikalikan dengan A pangkat 3 pangkat 2. Pangkat yang dipangkatkan tadi, kita sudah belajar bahwa dia akan menjadi perkalian, yaitu A pangkat 3 kali 2, yaitu 6. Dibagi dengan 3A pangkat 3. Kemudian, 36 dibagi 3 akan menjadi 12. Dikalikan dengan A pangkat 6 dibagikan dengan A pangkat 3. Base-nya sama-sama A. Ketika dibagi, dia akan menjadi pengurangan, seperti yang kita pelajari tadi. Sehingga menjadi 12 A pangkat 3. Untuk soal nomor 1, apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 mirip seperti nomor 1. Yang pertama kita lihat bahwa ada pecahan yang dipangkatkan, sehingga dia dapat seperti seolah-olah terdistribusi pangkatnya, yaitu 7x pangkat 3 per y pangkat 3. Kemudian dibagi oleh y pangkat 2. Kemudian dikali lagi oleh 2x pangkat 3. Nah, yang pertama dibagi oleh y pangkat 2. Y itu dalam pecahan akan menjadi penyebut, ya. Dibagi y pangkat 3 akan dikali seper y pangkat 2, karena baginya kita ubah menjadi perkalian. Perkalian pecahan. Kemudian dikali lagi oleh 2x pangkat 3. Nah, y-nya dikali base-nya sama-sama y, maka akan menjadi di pertambahan pangkat, sehingga menjadi y pangkat 3 tambah 2, yaitu 5. Kemudian dikali lagi oleh 2x pangkat 3. Sama, dia juga perkalian dengan base x. Akan menjadi 14 dikaliin x pangkat 3 tambah 3 adalah 6 per y pangkat 5. Untuk nomor 2, apabila ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar. Sekarang kita ke pembahasan soal latihan yang sudah diberikan sebelumnya, ya. Yang pertama, 2x pangkat 3 dikaliin 7x pangkat 4 dikaliin 3x kuadrat. Yang pertama adalah kita kalikan dulu yang kiri. 2 dikalikan 7 adalah 14. X pangkat 3 dikalikan x pangkat 4 adalah x pangkat 7. Karena base-nya sama-sama x, pangkatnya ditambah. Kemudian dikalikan lagi yang kanan, yaitu 3x pangkat 2. Nah, kemudian 14x pangkat 7 pangkatnya kita seakan-akan didistribusikan menjadi 3 pangkat 2 dikali x pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 adalah 9, x pangkat 2, x pangkat 2. Hasilnya untuk nomor 1 adalah 14 dikali 9, yaitu 126 x pangkat 9. Sekarang kita ke nomor 2. Pada nomor 2, soalnya cukup kompleks. Aku ada sedikit tips untuk mengerjakan soal yang cukup kompleks. Kita bisa coba untuk mengerjakan perbagian. Misalnya kita ambil bagian yang sebelah 1 dulu. Untuk ini kita ambil sebagai bagian 2. Untuk bagian 1 adalah 36 x 2y x kaliin 2y pangkat 2 dibagi 3x kali y pangkat 2. Nah, 36 dibagi 3 yaitu 12. Ini ada pangkat yang akan seakan-akan didistribusikan menjadi x pangkat 2 kaliin 4 kaliin y pangkat 2 per 3x y kuadrat. 12 dibagi 3, 4. X pangkat 2 bagi X, X. Masih ada 4 lagi, berarti ini harusnya menjadi 16.
Kemudian Y pangkat 2 bagi Y pangkat 2 jadi 0, menjadi 1, sorry. Sehingga jawabannya adalah 16x untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua adalah 12x dikalikan 3y pangkat 2 per 9x square kalikan y pangkatkan lagi 2. Hasilnya adalah 12 dibagi 9 adalah 4 per 3. X dibagi X pangkat 2 berarti X pangkat min 1 ya, atau 1 X. Kalikan lagi 3Y pangkat 2 per Y. 3Y pangkat 2 akan menjadi 3 kuadrat kalikan Y kuadrat. Berarti adalah 9Y kuadrat dibalikan Y. 9Y kuadrat bagi Y akan menjadi Y ya. Karena pangkat 2 dikurang 1 menjadi pangkat 1. Kemudian semuanya masih dalam pangkat 2. Kita kalikan dulu dalamnya. Akan menjadi 4 pangkat 3 kalikan 9 adalah 12. Y per X dikalikan lagi, dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya akan menjadi 12 kuadrat adalah 144. Y kuadrat per X kuadrat. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nah, setelah kita dapat bagian 1 dan bagian 2-nya, kita tinggal bagi. Yang berarti bagian 1 dibagi bagian 2, yaitu 16x dibagi dengan 144 Y kuadrat per X kuadrat. Pecahan pada penyebut dapat menjadi pembilang pada pecahan keseluruhan. Sehingga menjadi 16x dikalikan dengan X kuadrat dibagi dengan 144 Y kuadrat. Sehingga hasilnya akan menjadi 16 bagi 144 adalah 36, 2, 18 per 9. 1 bagi 9 dikalikan X pangkat 3 per Y pangkat 2. Nah, sampai sini dulu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.